Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Otiwi Dasutik dari Prodikesmas UM Pontianak. Pada kesempatan kali ini mata kuliah Determinan Sosial dan Literasi Kesehatan akan membahas tentang pentingnya penelitian dan studi kasus dalam menentukan literasi kesehatan. Baik, yang perlu kita bahas di sini adalah kenapa penelitian ini penting untuk literasi kesehatan. Kita mungkin mengetahui dulu apa batasan dari penelitian atau research itu sendiri. Secara umum, pengertian penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan dan menginterpretasikan dan kemudian merevisi fakta-fakta yang ada. Menurut beberapa penelitian, termasuk di sini adalah Sanapi Faisal, pengertian penelitian adalah suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial. Seperti yang kita sudah pernah bahas juga tentang pentingnya penelitian itu dalam suatu literasi kesehatan, seperti halnya kita ketika menerapkan semua teori yang sudah kita dapatkan dalam kegiatan khususnya mahasiswa dalam kegiatan PBL1 dan PBL2. Sebelum kita melaksanakan PBL2 di mana di situ terdapat suatu kegiatan literasi kesehatan, untuk bisa dijadikan sebagai salah satu intervensi penyelesaian masalah kesehatan, penting untuk kita melaksanakan dengan benar pada kegiatan PBL1, yaitu bagaimana kita bisa menyelidiki atau melakukan suatu penelitian. Di dalam PBL1 kita melakukan semacam penyelidikan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana data-data yang tepat, akurat untuk kita bisa jadikan sebagai acuan untuk kita melakukan seperti apa intervensi ataupun literasi yang harus kita gunakan. Yang pertama mungkin adalah perubahan. Kita bisa melihat bahwa kalau misalnya kita tidak melaksanakan penelitian, ini akan sangat kurang akurat ya, karena setiap waktu pasti akan ada suatu perubahan dalam suatu kondisi permasalahan. Dan kemudian kita bisa memahami bahwa masalah itu akan selalu timbul, sehingga artinya acuan-acuan yang kita sudah dapatkan, misalkan data dan lain sebagainya, harus selalu kita update. Lalu kemudian kita juga mengerti bahwa informasi ini perlu kita analisis kemudian untuk bisa menjadi suatu informasi yang cukup sesuai atau akurat untuk kita menentukan bagaimana strategi-strategi yang harus dilaksanakan, sehingga kita dapat simpulkan untuk bisa membuat satu keputusan yang baik memang perlu diadakan suatu penelitian. Maka itu dalam PBL1 nanti untuk mahasiswa perlu melaksanakan adanya satu riset sebelum kita menentukan pada PBL kedua penyelesaiannya seperti apa. Berdasarkan Yosef 1979, penelitian adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Penelitian adalah cara pengamatan atau inquiry yang mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discovery ataupun invention. Sekarang ketika kita melihat suatu studi kasus dalam suatu penelitian, maka studi kasus dalam rangka untuk menentukan seperti apa solusi atau intervensi yang sebaiknya kita lakukan, pun kita bisa melihat bahwa
misalnya studi kasus dalam rangka peningkatan status kesehatan. Ini merupakan suatu metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan masyarakat secara lengkap dan mendalam dengan tujuan memahami individualitas masyarakat. Artinya ketika kita membahas tentang penelitian yang menggunakan studi kasus, ini yang benar-benar disoroti adalah masyarakat yang memang terpapar oleh masalah kesehatan, sehingga kita benar-benar melakukan suatu studi, kita melakukan suatu penelitian, kita melakukan suatu penyelidikan terhadap kasus tersebut. Studi kasus juga mengandung analisis terhadap hubungan antara data yang terkumpul disertai interpretasi dan tentunya rekomendasi tentang tindak lanjut atau follow up pada masa yang akan datang, termasuk diantaranya juga intervensi tentang literasi kesehatan. Sehingga di situ pada akhirnya kita bisa melakukan suatu peningkatan secara kognitif terhadap masyarakat yang sedang terpapar oleh kasus masalah kesehatan. Studi kasus memiliki ciri-ciri diantaranya adalah mengumpulkan data yang lengkap, kemudian bersifat rahasia, kemudian dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, dan berkesinambungan, selalu mengupdate data-data yang diperlukan dan secara ilmiah diperoleh dari berbagai pihak. Data yang dikumpulkan dalam studi kasus ini ialah misalnya ketika kita mengacu pada teori-teori yang ada, misalnya teori Bloom, ya kita bisa mengumpulkan karakteristik masyarakatnya, bagaimana faktor hereditasnya, bagaimana upaya pelayanan kesehatan yang sudah dicapai oleh masyarakat, dan bagaimana perilakunya. Kesemua item yang bisa kita jadikan sebagai variabel dalam suatu penelitian atau ketika kita menyelidiki pada suatu kasus. Ini adalah hal-hal yang bisa kita gali pada masyarakat sasaran. Tidak hanya teori HL Bloom saja yang bisa digunakan, banyak sekali teori-teori yang kita bisa gunakan untuk kita bisa mengkategorikan atau mempermudah dalam suatu proses studi kasus. Sehingga dengan menggunakan teori-teori yang sudah dilaksanakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka di situ kita akan bisa lebih mudah untuk membuat suatu indikator dan juga membuat suatu acuan hasil untuk menentukan intervensi masalahnya. Dan ini merupakan suatu skema untuk kita bisa menentukan seperti apa item-item yang kita harus lakukan sebelum kita melaksanakan literasi. Ilustrasinya adalah bagaimana kita bisa menentukan gejala, fenomena, kemudian gap dalam kegiatan untuk penyelidikan, ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kemudian kita bisa memprioritaskan mungkin dalam penelitian-penelitian kita bisa tentukan apa prioritas determinan yang muncul sehingga kita bisa melihat permasalahan itu penting untuk dilaksanakan suatu literasi atau mungkin penyelesaian intervensi yang lainnya. Dan kita juga mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi dari permasalahan, kemudian baru kita mungkin bisa melakukan strategi untuk melaksanakan seperti apa intervensi yang sebaiknya harus dilakukan. Tapi saya rasa untuk intervensi pada umumnya yang dilakukan pertama kali adalah peningkatan secara kognitif melalui literasi. Sehingga pemahaman pengetahuan dan kemampuan secara kognitif ini dan juga pada akhirnya nanti harapannya peningkatan dalam suatu aplikasi pemahaman ini akan meningkat di masyarakat sasaran. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa permasalahan memang harus diidentifikasikan secara tegas dan jelas sehingga kegiatan selanjutnya dapat dilakukan dengan baik.
Elemen-elemen dari penelitian adalah mungkin diantaranya tadi sudah disebutkan bahwa kita harus menemukan dulu permasalahan yang muncul, kemudian bagaimana kemungkinan-kemungkinan atau intervensi yang bisa dilakukan, kemungkinan jawaban dari interpretasi data-data yang kita sudah kumpulkan, kemudian dari pengumpulan data dan penilaian data kita bisa melihat dari interpretasi itu menjadi suatu arahan pilihan kemungkinan-kemungkinan untuk intervensinya. Sehingga kita bisa melihat bahwa peranan penelitian itu sangat membantu sekali memperoleh pengetahuan baru dan juga pengetahuan kita untuk bisa menentukan strategi dalam menentukan intervensi. Yang kedua, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan tentunya yang menjadi rumusan masalah dalam satu penelitian, dalam satu studi kasus. Kemudian dapat juga memberikan pemecahan atas suatu masalah jika memang itu merupakan hal yang memang menjadi item dalam penelitian. Sehingga fungsi penelitian ataupun studi kasus yang dilaksanakan adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia dan juga bisa membantu untuk menentukan hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan media-media yang perlu diadakan dalam pelaksanaan literasi kesehatan. Berikut ini adalah contoh-contoh yang mulai dari era new normal, mulai awal-awal juga kasus COVID itu merebak. Jadi slide ini dibuat memang pada saat awal-awal COVID-19 ini muncul, sehingga mungkin dari awal yang dicontohkan ini adalah suatu penemuan dugaan-dugaan waktu itu bagaimana penyebaran virus bisa melalui udara dan tidak hanya melalui droplet saja. Maka perlu dipikirkan, nah ini sama saya rasa, jadi nanti Anda bisa cek di sini sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangan kasus-kasus, sehingga kita bisa melihat studi kasus yang sudah pernah dilaksanakan itu seperti apa, dan sekiranya memang itu sudah pernah dilaksanakan berarti kita sudah tahu di bagian atau variabel yang mana yang seharusnya kita perlu tingkatkan literasinya. Kita perlu tentukan literaturnya seperti apa dengan media yang seperti apa. Dan contoh yang terbaru ini mungkin yang sudah terkait dengan bagaimana kita bisa melihat fenomena tentang penularan, bagaimana perilaku untuk penularan COVID-19. Sehingga kita bisa melihat di sini ada satu studi yang membahas tentang bagaimana intensitas kegiatan di luar rumah. Nah, pada saat new normal ini bagaimana kondisinya, sehingga apakah ini bisa menjadi item yang cukup besar untuk kita bisa pikirkan bagaimana solusinya supaya kita bisa menentukan seperti apa literasi yang sebaiknya kita harus sampaikan. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.